وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis ke-7. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Siapa namanya? Abu Hurairah kan bukan nama ya. Namanya adalah Abdurrahman bin Sikhar. Disebutkan di sini Abdurrahman bin Sikhar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanduru ila ajsamikum. Sungguh Allah tidak melihat jisim, fisik, badan kalian. Jadi baik dan buruknya seorang manusia tidak tergantung kuat dan lemah badannya, besar kecilnya badannya. Wala ila suwarikum. Allah juga tidak melihat ke rupa, buruk, ganteng, cantik, jelek, tidak dilihat oleh Allah. Tapi yang dilihat apa? Walakin yanduru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati. Cuman ada yang kurang di sini. Di riwayat Bukhari disebut hati dan amal. Hati dan amal. Ya. Ini lebih lengkap. Ya. Bahkan ada riwayat yang fatal. Amal diletakkan sebelum walakin. Ini fatal ini. Sungguh Allah tidak melihat fisik kalian, tidak melihat rupa kalian, tidak melihat amal kalian, tapi yang dilihat hati kalian. Ini fatal. Ada riwayat seperti itu, jelas ini keliru, ini salah. Dan dhaif tentunya riwayat seperti itu. Yang sahih yang seperti ini. Ya. Karena amal kita dilihat oleh Allah. Maka muncullah torekot-torekot sufiyah yang kurang peduli dengan amal. Tidak terlalu penting amal itu. Yang penting hati terus. Ya. Padahal yang mengetahui hati itu baik, tentu tangan, kaki, mata, lisan akan ikut baik. Jelas hadisnya ya. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Kalau itu baik, maka semuanya ikut baik. Ya. Kalau itu buruk, semuanya ikut buruk. Ala wahiyal qalbu. Segumpal itu adalah hati. Siapa yang tahu? Antum tahu hati saya tahu hati antum, bahkan antum tahu hati antum, saya tahu hati saya? Tidak. Ya. Maka hadis tadi hanya Allah yang tahu. Dan itu urusan Allah. Bagi Allah enggak usah ngelihat hidupnya. Ya. Baru lihat hatinya saja Allah sudah tahu. Itulah Allah Rabbul Alamin. Ya. Bagaimana kita? Ya enggak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kalau Allah iya. Maka ada riwayat ketika bumi ini belum ada manusia, Allah Maha tahu, Allah sudah tahu bagaimana calon-calon manusia yang akan menghuni bumi ini. Dilihat oleh Allah. Apanya? Hatinya. Ya. Hatinya Adam, hatinya Idris, hatinya Ibrahim, hatinya Ismail, hatinya Fir'aun, hatinya Abu Jahal, semuanya dilihat oleh Allah.
ketika manusia belum ada, dan itu kecil bagi Allah. Allah dapati hati yang terbaik adalah hatinya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan di antara para nabi, para rasul yang 124.000 itu, yang terbaik hatinya siapa? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah para nabi, para rasul, Allah melihat hati yang terbaik siapa? Di luar para nabi, para rasul, yaitu hatinya Abu Bakar, hatinya Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Hurairah, dan seterusnya, para sahabat. Maka Allah kumpulkan nabi yang memiliki hati terbaik dengan yang bukan nabi yang memiliki hati terbaik. Dikumpulkan hidupnya. Maka bertemulah Rasul dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, dan seterusnya. Allah tidak berkenan mempertemukan Rasulullah dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, apalagi kita semua. Karena Allah Maha tahu siapa yang pantas menyertai hidupnya Nabi SAW. Ya. Maka bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Para sahabat sezaman dengan Nabi bukan kebetulan. Itu sudah rencana Allah dari bumi ini masih kosong. Belum ada manusia satupun. Ya. Maka batillah orang yang mengatakan, ya kebetulan saja kita hidup hari ini. Coba kalau kita hidup dilahirkan bersamaan dengan Nabi SAW, ya kita akan jadi sahabat. Ini sombong. Ini batin. Iya kalau jadi sahabat. Kalau jadi Abu Jahal, Abu Lahab, kan dua-duanya kemungkinan. Dua-duanya kemungkinan. Ya. Nah, adapun bagi kita makhluk, kita hanya bisa melihat zahir. Kakinya, tangannya, lisannya, sholatnya, zikirnya, hajinya, umrohnya, itu yang terlihat. Adapun hati tidak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin. Ya. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan memperbaiki hati apa memperbaiki amal? Tentu amal. Gimana caranya kita memperbaiki hati kita? Coba gimana caranya? Gimana cara kita membersihkan hati kita? Gimana caranya kita menjaga hati kita? Gimana caranya coba? Yang bisa kita menjaga mata, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga lisan. Jangan mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jaga mata kita, jangan melihat aurat. Jaga tangan kita, kaki kita, jangan melangkahkan ke tempat haram. Itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana menjaga hati? Tidak bisa. Tidak bisa, hanya Allah yang bisa menjaga hati kita. Ya, karena Allah membolak-balikkan hati kita. Ke arah mana terserah Allah. Bahkan dengan dua jarinya Allah membolak-balikkan hati kita. Disitulah rahasia kenapa Nabi memohon, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya. Beliau memohon kepada Allah agar dijaga hatinya. Karena beliau tidak sanggup. Yang bisa beliau lakukan menjaga tangan, kaki, mata, lisan, dan seterusnya. Sama dengan kita semua insya Allah bisa menjaga itu. Nah, kita mau zikir wirid atau sumpah serapah kan terserah kita. Kita mau menyaksikan hal-hal yang halal apa yang haram kan terserah kita. Kaki kita mau kita langkahkan ke masjid apa ke tempat maksiat kan terserah kita. Ya. Kalau hati tidak bisa. Tidak ada yang bisa menguasai hati dia. Ya. Oleh karena itu kalau ada pertanyaan, zahir mempengaruhi batin, apa batin mempengaruhi zahir? Yang benar adalah
Zahir mempengaruhi batin. Amal kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, itu mempengaruhi hati kita. Itu yang bisa kita lakukan. Mana dalil? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita saling mencintai, maka berikanlah hadiah. Saling memberi hadiah. Jika kalian saling memberi hadiah, insya Allah akan tumbuh rasa saling cinta. Dan insya Allah antum sudah buktikan. Yang belum membuktikan, silahkan membuktikan. Barangkali ada tetangga antum yang benci sama antum, hasad sama antum, nyindir-nyindir antum dan seterusnya. Ya. Jalankan resep dari Nabi SAW. Antum ingin dia mencintai antum, tidak hasad lagi, tidak benci lagi, tidak mencaci maki lagi, berikanlah hadiah. Berikanlah hadiah. Mungkin makanan kesukaan dia. Ya, sepulang dari safar misalnya kita belikan oleh-oleh dan seterusnya. Insya Allah pasti berubah dia. Ya, apa? Amal dulu, zahir dulu, baru batin. Saling mencintai kan batin. Nabi tidak bersabda, hendaklah kalian saling mencintai. Dengan demikian, otomatis kalian akan saling memberikan hadiah. Begitu? Tidak kan? Kebalik. Itu kebalik. Itu namanya batin mempengaruhi zahir. Tidak benar. Yang benar, zahir mempengaruhi batin. Ya, agar kalian saling mencintai, hendaklah kalian saling memberikan hadiah. Zahir dulu. Ya. Agar kalian saling mencintai, bersatu, tidak centang perenang, maka luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian. Kalau tidak, kalian akan bercerai-berai, tidak saling mencintai. Lihat. Nabi tidak mengatakan, hendaklah kalian saling mencintai. Dengan demikian otomatis kalian akan rapat sendiri, lurus sendiri safnya. Begitu? Tidak. Luruskan dulu, rapatkan dulu, walaupun ada sesuatu dengan sebelah kita. Ada masalah dengan sebelah kita. Tapi kalau kita sholat lurus rapat, insya Allah, Allah akan berikan rasa cinta, saling mencintai. Ya. Dengan demikian, tegaklah hujah tadi. Ucapan para imam bahwa zahir mempengaruhi batin. Bukan batin mempengaruhi zahir. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ini yang riwayat lain ya. Sungguh Allah tidak melihat rupa kalian, harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Jadi hati dan amal dilihat oleh Allah, bukan hatinya saja. Ya. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Muslim, fikul hadis. Hanya ada 3 di sini. Yang pertama, sawabul a'mali yakunu bima in aqada alaihi alqalbu min ikhlasin wa husni niyatin. Pahala sebuah amal itu berangkat dari hati, ikhlas dan niat yang baik. Niat yang baik adalah niat karena Allah. Niat yang baik adalah niat karena Allah, bukan karena manusia, untuk ibadah mahdhah. Wudu, tayamum, adzan, qomat, salat, tawaf, sa'i. Ini tidak boleh karena sesuatu. Wajib hanya karena Allah saja, mencari ridha Allah saja. Gak ada manfaat-manfaat dari itu semua.
Manfaat wudhu apa? Manfaat tayamum apa? Malah kotor. Manfaat azan qomat apa? Manfaat tawaf sa'i, nggak ada, bikin capek. Manfaatnya nanti di akhirat. Ya, beda dengan sodako, nolong orang, ngasih makan kepada orang yang kelaparan. Ada manfaat di situ. Ya, maka untuk yang kedua ini, sodako, nolong orang, birrul walidain, cari nafkah, ini walaupun ibadah, tapi istilahnya ibadah apa? Ghairu mahdhah, maka bukan hanya karena Allah, karena sesuatu yang baik boleh. Bahkan detik itu kita tidak ingat Allah sama sekali, tidak ingat surga neraka, tidak ingat pahala dosa, ingat kita bahwa kita kasihan sama orang ini yang sudah hampir duhur, belum kemasukan apa-apa, belum sarapan, dan kita tahu. Lalu kita carikan makanan, kita belikan makanan, kita berikan kepada dia, dan sekali lagi detik itu kita nggak ingat Allah, nggak ingat pahala, dosa, surga, neraka. Apakah berpahala? Insya Allah berpahala. Karena itu ibadah ghairu mahdhah. Ada manfaat yang kita tuju. Kenapa kita capek-capek cari makanan? Biar dia nggak lapar, gitu. Ya, walaupun di hati kita, biar saya dapat pahala, enggak, ya, enggak keingetan. Kan tidak semua manusia sepanjang hari, sepanjang waktu ingat pahala dosa, enggak keingetan. Keingetan kita karena kasihan itu aja. Apakah berpahala? Insya Allah berpahala. Ya, beda kalau wudhu, kalau adzan, kalau qomat, kalau tawaf, kalau sa'i. Ya, biar apa kita sa'i, biar apa kita tawaf, ya gak ada. Maka harus karena Allah. Beda kalau kita nolong orang, ngasih makanan kepada orang kelaparan, biar apa? Biar dia kenyang, biar dia nggak kelaparan lagi, biar dia anaknya bisa sekolah lagi, kita bayarkan SPP-nya misalnya. Ya. Biar dia cepat diobati, lalu pulang ke keluarganya, kita bayarkan ongkos rumah sakitnya. Walaupun detik itu kita tidak ingat surga, neraka, pahala, dosa, insya Allah berpahala. Ya, mana dalil? Pelacur. Pelacur yang memberi minum seekor anjing. Yang akhirnya Allah berterima kasih kepada pelacur ini dan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah masukkan pelacur ini ke dalam surga. Tidak ada riwayat di situ bahwa pelacur mengatakan, aku lakukan ini untuk mengharap ridha Allah, enggak ada. Ya, yang dia ucapkan dalam hatinya apa? Anjing ini haus sekali, nah menjulur-julurkan lidahnya di atas sumur itu. Anjing ini haus sekali, sama dengan aku tadi. Ya. Lalu dia merasa kasihan iba, dia turun lagi, dia ambil dengan sepatu bootnya itu, dia gigit, lalu dia naik dengan kedua kakinya, kedua tangannya. Lalu air itu disodorkan ke anjing, lalu anjing itu minum, dan Allah berterima kasih kepada si pelacur ini. Allah adalah yang paling bisa berterima kasih. Ya. Dan sifat berterima kasih ini adalah sifat mulia, sangat mulia. Salah satu cara berterima kasih, kalau kita ditolong, diberi hadiah, dikasih makan dan seterusnya, balas. Kalau tidak bisa balas, doakan. Doakan dengan kebaikan. Ya. Antum bisa bedakan mana yang mahdhah, mana yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah jangan sekali-kali antum lakukan, percuma. Kalau tidak mengharap ridha Allah. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, orang alim, orang berilmu, orang saleh melakukan urusan dunia dapat pahala. Orang awam, orang jahil, orang bodoh melakukan urusan akhirat, ibadah, tapi enggak berpahala. Kenapa?
Karena yang satu pakai ilmu, yang satu karena kejahilan. Ya. Dia cari nafkah, dia bekerja. Ini kan urusan dunia. Tapi berpahala, kenapa? Karena untuk menafkahi anak istrinya. Gitu. Anak istrinya akan kelaparan kalau dia tidak bekerja. Dan dia berilmu, tahu tentang hal ini. Sebaliknya, orang-orang awam ini melakukan zikir-zikir. Bahkan sholat, bahkan azan, qomat. Tapi dia lakukan karena kebiasaan yang sudah puluhan tahun. Ya. Dia ikut-ikutan saja. Ada orang-orang seperti itu. Ya. Apa itu ridho Allah dia nggak tahu. Surga neraka tidak ada dalam dirinya. Ya, dia ngikut saja. Mungkin kadar akalnya kurang ya. Walaupun tidak sampai kepada gila, tapi dia ikut-ikutan saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini contoh dari Syekh Utsaimin membandingkan bagaimana orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Adapun ibadah ghairu mahdhah insyaallah berpahala walaupun ada sesuatu yang kita tuju agar si fulan tidak kelaparan tadi. Barangkali perlu dibahas lalu bagaimana cara membedakan mana yang mahdhah, mana yang ghairu mahdhah. Ya. Dari contoh yang saya berikan, insyaallah antum bisa menyimpulkan sedikit. Ya. Karena mahdhah adalah wudu, tayamum, adzan, qomat, salat, ruku, sujud, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad, ini mahdhah. Sementara yang ghairu mahdhah adalah sedekah, cari nafkah, menikah, nolong orang, berbakti kepada orang tua, nyenengin orang tua. Kan antum bisa bedakan antara kedua contoh tadi. Ya. Maka para imam menyimpulkan untuk membedakan mana yang mahdhah, mana yang ghairu mahdhah, ada berapa cara? Ada berapa cara? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, ibadah mahdhah seperti wudu, tayamum, adzan, qomat, melempar jumrah, mencium hajar aswad tidak bisa dicerna oleh akal. Kenapa jumrah dilempar-lempar, kenapa hajar aswad dicium, kenapa tawaf, kenapa sa'i, kenapa wudu tayamum, akal tidak bisa mencerna. Ya. Bagaimana untuk mensucikan diri justru dikotori pakai debu. Kan akal nggak bisa cerna. Gitu ya. Adapun ibadah ghairu mahdhah, akal bisa cerna. Kenapa cari nafkah? Kenapa nikah? Kenapa berdagang? Kenapa sedekah? Akal bisa menjawab. Beda dengan kenapa jumrah dilempar tadi. Kenapa hajar aswad dicium tadi. Ya. Yang satu tidak bisa dicerna oleh akal, yang satu bisa. Ya. Oleh karena itu, karena ibadah mahdhah tidak bisa dicerna oleh akal, maka kita hanya bisa mencontek persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena memang tidak bisa dicerna oleh akal. Yang bisa dicerna oleh akal seperti ghairu mahdhah, ya tidak perlu mencontoh Nabi SAW. Ya. Cara sedekah di zaman Nabi dengan hari ini berbeda enggak? Bisa berbeda, enggak masalah. Ya. Nabi enggak kenal transfer misalnya. Sekarang beda kan dengan transfer, apakah berpahala? Berpahala. Karena ghairu mahdhah beda dengan Nabi, enggak masalah. Cari nafkah di zaman Nabi dengan hari ini berbeda, enggak masalah. Tapi kok yang berbeda, kok wudu, tayamum, siap-siap tidak diterima.
Dan barang siapa yang beramal tidak mencontoh aku, maka amal itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang kedua, ibadah mahdhah hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Salat, wudu, tayamum, adzan, qomat, tawaf, sa'i, tidak ada yang melakukan kecuali kaum muslimin. Antum belum pernah dengar kan orang Hindu tawaf, orang Buddha tayamum, orang Konghucu melempar jumrah? Hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Adapun ghairu mahdhah dilakukan oleh muslim dan non-muslim. Orang Konghucu cari nafkah? Iya. Sedekah? Banyak. Nikah? Iya. Berbakti kepada orang tua? Iya. Ini mahdhah dan ghairu mahdhah perbedaan yang kedua. Yang satu dilakukan hanya oleh kaum muslimin, yang ghairu mahdhah muslim dan non-muslim. Yang terakhir, ibadah mahdhah manfaat tujuannya hanya ada nanti di akhirat. Manfaat baca Al-Quran, manfaat salat, manfaat tawaf, sa'i, melempar jumrah, tidak ada di dunia ini. Tidak ada. Nanti di akhirat. Kalau toh ada, itu bukan tujuan. Misalnya dengan sering puasa lalu sehat, langsing. Apakah itu tujuan? Tentu bukan. Kalau langsing itu tujuan, nggak sah puasa kita. Kalau langsing itu tujuan, sahurnya nggak perlu sebelum subuh. Sahur habis subuh juga langsing insya Allah. Ya kan? Kalau tujuannya langsing. Buka nggak perlu maghrib. Ya, jam 5:30, 6 buka juga. Ya cuman beda setengah jam. Ya. Maka itu bukan manfaat tujuan. Manfaat tujuannya nanti di akhirat. Itulah ibadah mahdhah. Semua ibadah mahdhah insya Allah tidak ada manfaat tujuan di dunia ini. Beda dengan ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah manfaatnya terlihat di dunia ini seperti tadi. Dengan kita sedekah sebungkus nasi, dia nggak lapar lagi. Kan ada tujuan yang tercapai. Dengan kita sedekah sama dia, akhirnya anaknya bisa sekolah lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, jika antum mendapati sebuah amal yang ciri-cirinya tiga tadi, satu di antara tiga tadi, yang pertama, tidak bisa dicerna oleh akal, hanya dilakukan oleh kaum muslimin, atau manfaatnya nanti di akhirat. Jika ada perbuatan seperti itu, jangan dilakukan. Haram dilakukan. Kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Setidaknya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Untuk ghairu mahdhah enggak perlu ada contoh dari Nabi SAW. Enggak perlu. Dan semua orang tahu, muslim non-muslim tahu itu baik. Sedekah, nolong orang, berbakti kepada orang tua, semua manusia tahu itu baik. Tidak ada contoh dari Nabi juga tahu bahwa itu baik. Beda dengan mahdhah. Gitu ya. Keluar rumah, menginjakkan bumi 7 kali. Cukluk, 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 cukluk 7 kali. Ya. Manfaatnya apa ini? Ya kan? Apa manfaatnya? Ya kan? Gak ada manfaat yang bisa diambil dari ini. Ya. Maka tidak boleh kita lakukan ini. Kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Kalau ada contoh dari Nabi SAW, iya. Sami'na wa ata'na. Mahdhah itu.
setiap kali hari kelahiran, maka nyalain lilin. Kalau umurnya 14, lilinnya 14. Setelah dinyalain, ditiup lagi. Kurang kerjaan kan? Bolehkah melakukan ini? Boleh kalau ada contoh dari Nabi SAW. Ini kan nggak masuk akal. Manfaatnya apa? Apa hubungannya kelahiran kita dengan lilin? Ya, kenapa nggak obor misalnya, ya kan? Kenapa mesti lilin? Kenapa nggak korek? Kenapa nggak ini itu? Nggak bisa jawab. Ya, nggak bisa dicerna oleh akal. Ini tidak boleh kita lakukan kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Ya. Pergi ke satu tempat dengan mengambil jalan. Pulangnya pakai jalan lain. Salat Id ya. Apa maksudnya? Ya. Nggak bisa dicerna oleh akal kan? Tapi karena ini ada contoh dari Nabi SAW, ya sudah, sami'na wa ata'na. Ya seperti tadi, melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, adzan, qomat. Ya. Karena ini ada contoh dari Nabi, ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, sami'na wa ata'na. Ya. Dengan demikian, antum bisa tahu hal-hal tasyabbuh yang diharamkan. Jadi keliru kalau tasyabuh itu pokoknya ikut-ikutan orang kafir, titik. Yang pertama kali pakai handphone, pertama kali muslim apa kafir? Sepertinya kafir ya. Berarti kita ikut-ikutan nggak boleh dong. Yang pertama kali naik motor, naik mobil siapa? Sepertinya orang kafir. Berarti kita ikut-ikutan nggak boleh dong. Keliru. Kalau tasyabuh itu pokoknya ikut-ikutan orang kafir dalam bentuk apapun, keliru. Tasyabuh adalah mengikuti orang kafir hal yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Cek. Kalau lulus maka harus pakai topi yang ada talinya. Nah, talinya ke sini, dikesiniin. Ya. Nah, ini bisa dicerna oleh akal apa tidak? Nggak bisa. Ini apa manfaatnya? Nah, sementara yang pertama kali mencontohkan orang kafir, itu tasyabbuh. Itu tasyabbuh. Ya. Ada kain 2 kali 1 meter, ditarik ke atas. Udah sampai ke atas kita liatin. Kita letakkan tangan di jidat. Ya. Kira-kira manfaatnya apa itu? Manfaatnya apa coba? Saya kira profesor doktor manapun nggak bisa menjelaskan manfaat dari itu. Dan ini jelas yang pertama kali mencontohkan orang kafir kan? Kaum muslimin ikut-ikutan, itu tasyabbuh. Adapun naik motor, naik mobil, pesawat, handphone, komputer, dan seterusnya, kita ikut-ikutan, bukan tasyabbuh karena jelas manfaatnya. Bisa dicerna oleh akal. Ya. Yang tasyabbuh sekali lagi, yang akal tidak bisa mencerna. Jam 12 malam, muter-muter di jalanan, niup trompet. Kira-kira bisa dicerna oleh akal nggak? Nggak bisa. Ya. Dan harus malam 1 Januari lagi. Lebih nggak masuk akal lagi. Apa hubungannya trompet dengan 1 Januari? Nah ini yang pertama kali melakukan orang kafir, kita ikut-ikutan, itu tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Terancam kita termasuk orang kafir itu. Yang kedua, al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala islahil jawarih. Memperhatikan kebaikan hati. Awas. Hati yang kita bahas tadi itu adalah keyakinan. Ya. Ada hati yang amal.
Antum harus tahu bahwa ada amal jawari, ada amal hati. Hati yang baik hanya Allah yang tahu. Tapi hati itu bisa menjadi baik dengan cara melakukan amal-amal. Salah satu kebaikan hati apa? Tidak iri. Ikhlas, ya, tidak ingin dipuji dan seterusnya. Itu diawali oleh jawari, ya. Biar kita tidak iri, bagaimana? Apakah kita tata hati kita? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun saya ketemu dia tiap hari, saya nggak akan iri. Sulit, ya. Karena sekali lagi hati itu mengikuti zahir. Maka biar kita tidak iri, dekatlah sama para fakir, para miskin, orang-orang yang sudah masuk waktu? Sudah ya? Belum? Kita lanjut sedikit ya. Agar kita tidak iri, maka sebagaimana perintah Nabi alaihi salatu wassalam, lihatlah orang yang di bawah kalian, yang lebih miskin, yang kesuksesannya di bawah kita, dan seterusnya. Apalagi kita kunjungi orang-orang yang cacat. Itu kan bukan hati, tapi jawari kan. Dengan demikian, insya Allah kita tidak tidak iri. Masuk iri sama orang-orang yang di bawah kita. Coba kalau setiap hari kita bertemu, bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih kaya dari kita, lebih sukses dari kita, di kiri kanan kita semuanya lebih kaya dari kita, sulit. Ya, berarti ada caranya. Orang Nabi aja pakai cara untuk tidak dendam, ya. Nabi saja masih pakai cara ketika Wasi masuk Islam, ya kan? Nabi tahu Wasi adalah yang membunuh Hamzah. Luar biasa kesedihan Nabi atas kematian Hamzah yang sangat menyedihkan itu. Nabi mengatakan, untuk sementara jangan engkau tampakkan dirimu di hadapanku. Lihat, beliau pakai cara kan? Beliau takut nggak kuat. Ya, beliau kan bukan malaikat. Walaupun jelas beliau jauh lebih bisa menjaga hati daripada kita semua. Mestinya kita lebih, Nabi saja pakai cara, bagaimana kita? Kita lebih pakai cara lagi. Untuk tidak dendam, untuk tidak iri, dan seterusnya, ada caranya. Caranya itu dengan apa? Dengan amal. Dengan amal. Ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Azan dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sebelum kita bersoal jawab, satu fawaid lagi. Al-insanu mas'ulun wa muhasabun ala niyatihi wa amalihi. Manusia itu akan ditanya dan akan dihisab. Apa? Niatnya dan amalnya. Jadi jangan dikira amalnya saja yang akan ditanya. Niat pun akan ditanya ketika niat itu sudah merupakan azam. Sudah bertekad bulat. Kalau mau membunuh, ya sudah ngasah golok misalnya. Kalau mau minum khamr, ya dia sudah beli khamrnya misalnya. Nah, ketika itu belum terjadi, dan Allah yang membatalkan, bukan dia yang membatalkan, maka sudah berdosa. Sudah berdosa. Nanti akan sampai dalilnya insya Allah. Bahwa ketika seseorang sudah bertekad bulat mau melakukan sebuah kemaksiatan atau kebaikan,
kok tidak terlaksana. Dan tidak terlaksananya itu bukan karena dia yang membatalkan. Kalau dia yang membatalkan bukan dosa, justru malah pahala. Ya. Ketika seorang anak muda berniat mau minum khamar di tengah jalan, ketika mau beli khamar itu melewati masjid misalnya, atau teman-teman dia yang pada ngaji misalnya, lalu dia batalkan. Astagfirullah, dia batalkan, dia balik kanan, malah jadi ikut ngaji. Ini bukan dosa, justru pahala. Ya. Yang saya maksud tadi, dia tidak membatalkan. Malam itu dia cari-cari khamar, kebetulan tutup semua. Misalnya, sampai pagi dia masih kepikiran, masih penasaran, pengen minum khamar. Sudahkah dosa? Sudah. Sudah. Nanti insya Allah sampai dalilnya. Iya, ada pertanyaan? Iya.